Alright guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 261 dan 262 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian nggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Kakek Kiji menjelaskan, batu ajaib adalah esensi bawaan dari wilayah asing yang direndam ke dalam zat keabadian, bahkan disebut juga sebagai sumber immortal untuk melakukan terobosan. Namun sayangnya seiring perkembangan zaman, esensi batu immortal dan beberapa jenis benda semakin berkurang, sehingga inilah yang menjadi alasan seorang kultivator harus berjuang mati-matian untuk melawan langit. Perkataan barusan lantas membuat Ki Hong sedikit kesal. Pasalnya kenapa wilayah terlarang membiarkan domain asing membantai kultivator 9 langit dan 10 bumi. Kakek Kiji menegaskan, tidak semua kultivator berasal dari 9 langit. Meski ada beberapa orang rela mengorbankan nyawa untuk membantu, namun mereka justru mendapatkan pengkhianatan. Inilah sebabnya semua kultivator tanah terlarang tidak ingin membahayakan hidup mereka. Bahkan era kegelapan sekalipun tidak akan pernah bisa menyelamatkan generasi mendatang. Kakek Kiji mengatakan, hal ini disebabkan oleh kekuatan mengerikan. Bahkan ada seorang kultivator yang ingin menguasai seluruh keabadian. Singkatnya, dikarenakan semua urusan di tempat ini telah berakhir, sang kakek pada akhirnya pamit undur diri untuk membuat laporan, serta meminta para generasi muda untuk selalu berhati-hati. Tidak berselang lama ketika Si Hao bersama rekan-rekannya sedang menikmati hidangan, Tetua Agung tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut dan meminta Si Hao untuk melepaskan satu roh petir ke dalam kolam. Pasalnya benda ini dan kolam petir sama-sama lahir dari petaka langit. Dan benar saja, ketika Meng Tianzhen membuktikan dugaan kalau energi dalam kolam bukanlah makhluk hidup melainkan segel penciptaan yang ditinggalkan naga sejati, bahkan dapat membantu makhluk hidup berevolusi, namun sayangnya dia tidaklah mengetahui pasti apakah naga terakhir masih berada di sumber petir atau sudah gugur. Meng Tianzhen melanjutkan, meskipun kemungkinan besar telur naga sejati masih ada di dunia ini, tapi ditakutkan mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Bahkan ketiga roh petir masih terbilang cukup muda dan memiliki energi murni. Oleh sebab itu, Tetua Agung menyarankan Si Hao untuk menjaga benda tersebut. Hanya saja dikarenakan roh petir diciptakan oleh segel kolam petir, Si Hao justru meminta sang tetua untuk menyimpan kolam petir, sehingga bisa dia gunakan suatu hari nanti untuk meningkatkan hukum Dao Agung. Setelah Meng Tianzhen menyetujui permintaan Si Hao, dia terlihat memberikan Si Hao darah immortal yang dapat membantunya memasuki ranah self-severing. Sementara untuk cahaya suci dari altar penebas immortal dapat membuat kekuatannya meningkat pesat. Desa Trio kocak meminta Si Hao memurnikan darah tersebut ke bagian tertentu. Si Hao ternyata sudah memiliki rencana untuk menggunakan darah immortal ke jarinya, serta menjadikan tubuh sebagai pedang, sehingga tidak seorang pun mampu menembus pertahanan.
Melihat perkembangan Si Hao, Meng Tianzhen lantas meminta sang murid untuk pergi berlatih di luar perbatasan. Pasalnya beberapa hari terakhir, wilayah asing tiba-tiba saja melakukan serangan untuk menghabiskan kekuatan tempur 9 langit dan 10 bumi. Namun sebelum menjalankan perintah sang guru, Si Hao terlihat melakukan 73 perubahan untuk menyembunyikan identitasnya. Untungnya saja ketika para jenius 9 langit dan 10 bumi hampir tewas di tangan Raja Singa Bulu Emas, Huang tiba di waktu yang tepat memberikan bantuan serta memblokir serangan tersebut. Meski seorang wanita menjelaskan, Raja Singa merupakan salah satu dari 10 pemuda terkuat di wilayah asing, bahkan memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja karena MC kita ini doyan baku hantam, Si Hao justru berniat untuk menjadikan Raja Singa bahan percobaan. Serangan barusan justru memancing kemarahan Raja Singa dan memaksanya melepaskan teknik belenggu roh primordial. Namun gacuan kalian tanpa basa-basi langsung menggunakan penebas immortal. Tepat ketika seorang jenius beranggapan kalau 9 langit dan 10 bumi akan segera melahirkan dewa pembantai, Si Hao justru merasa puas dengan teknik barunya, di mana cahaya suci altar penebas immortal benar-benar gak ada obat. Hanya saja efek samping dari teknik itu hampir menguras seluruh kekuatannya, sehingga Si Hao berniat untuk jarang-jarang menggunakan altar penebas immortal, kemudian bergegas membantai pasukan domain asing. Melihat kemunculan iblis raksasa Yanjia bersama klan iblis belalang, Si Hao justru melakukan serangan tanpa ampun, bahkan dengan mudah mengalahkan orang tersebut, dan meminta semua raja muda wilayah asing turun ke medan pertarungan. Di saat para anggota merasa terkejut mendengarkan ucapan barusan, tetua pembunuh naga terlihat memerintahkan para raja membunuh pemuda songong tersebut. Sementara itu, pertarungan sengit antara Li Zan dan Liu He melawan ahli kuat domain asing bernama Gu Yao terlihat mencapai ujung batasan. Bahkan ketika Gu Yao berniat untuk mengakhiri kedua senior 9 langit dan 10 bumi, Si Hao lagi-lagi muncul di waktu yang tepat untuk membunuh Gu Yao dalam satu kali serangan. Kematian Gu Yao lantas menarik perhatian Wu Feng, sehingga dia langsung menunjukkan diri dan menguji kekuatan Si Hao. Namun menyadari kekuatan pemuda di hadapannya memanglah kuat, Wu Feng berniat untuk membunuhnya, kemudian mencari lokasi Huang. Mendengarkan ucapan barusan, Si Hao justru mengatakan sebuah kebenaran, di mana Wu Feng pernah kalah telak di tangan Huang. Namun bersama dengan hal tersebut, ketiga raja domain asing tiba di area perbakuan taman, sehingga mereka meminta Wu Feng segera menyelesaikan urusan. Sementara itu, meski Li Zan dan Liu He menyarankan Si Hao untuk melarikan diri setelah mereka meledakkan jiwa primordial, hanya saja King Si Hao justru menolak saran tersebut dengan alasan kalau dia pengen membunuh separuh raja domain asing. Di sisi lain, melihat salah satu artefak suci peninggalan kuno akan segera muncul ke dunia, bahkan mengandung kekuatan penghancur jurang langit dan juga membuka jalan kaisar, kedua leluhur domain asing terlihat memerintahkan seluruh pasukan untuk mendapatkan artefak tersebut. Sementara itu, di saat Wu Feng melepaskan kekuatan penuh, Si Hao terlihat menggunakan jiwa primordial untuk memblokirnya. Meski hal itu sempat mengejutkan Wu Feng, bahkan tidaklah percaya jika pemuda tersebut bisa menandingi teknik pedang langit. Namun Wu Feng kembali melepaskan teknik berikutnya, tapi
Baru saja Wu Feng menyadari sosok pemuda di hadapannya ternyata Huang, namun hal itu sudah terlambat, sehingga King Si Hao tanpa jeda menggunakan teknik segel untuk menyegel jiwa primordial Wu Feng. Dalam kondisi terdesak, bahkan tidak ingin jiwanya tersegel, Wu Feng terlihat menggunakan rantai iblis, di mana teknik itu baru saja dia sempurnakan setelah memahami makna sejati keabadian. Bukannya gentar melihat kemampuan tersebut, Si Hao bergegas melepaskan teknik penebas immortal. Melihat kejadian barusan dan mereka juga tidak mengetahui identitas pemuda tersebut, ketiga raja berencana untuk menyerangnya secara bersamaan. Pasalnya jika Huang benar-benar tiba di tempat ini, kemungkinan area tersebut akan hancur di tangannya. Sementara itu, di saat Li Zan dan Liu He berniat untuk memberikan bantuan, King Si Hao justru meminta mereka untuk santuy aja dan menyerahkan pertarungan kepadanya. Kemudian bergegas membunuh ketiga raja domain asing. Menyaksikan kelima raja mampu dikalahkan Si Hao, tetua pembunuh naga segera memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap bocah tersebut. Sementara itu, King Si Hao terlihat meminta kedua senior pergi meninggalkan tempat ini. Pasalnya bala bantuan pasukan domain asing akan segera tiba. Di saat kedua senior merasa terkejut mendengarkan saran gacuan kalian, serta bertanya, "Lo pengen ngapain?" King Si Hao justru menegaskan pengen bantai-bantai. Waduh. Di sisi lain, tepatnya di markas domain asing, melihat korban jiwa semakin bertambah, hal ini langsung menarik perhatian ketiga pemimpin klan kekaisaran, sehingga Panjul beranggapan jika semua ini pastilah ulah Huang. Bo Im lantas menepis tuduhan tersebut dengan alasan kejadian disebabkan oleh pemuda misterius. Bahkan penghinaan ini jauh lebih besar dari kekalahan mereka di wilayah perbatasan Langit Merah. Mengesampingkan masalah tersebut, mereka lantas memasuki ruangan untuk meminta solusi kepada Wuren mengambil tindakan. Di saat Wuren tidak menyetujui tindakan klan kekaisaran, Bambang justru menanyakan bagaimana jika mereka membawa He Ziming turun ke wilayah perbatasan. Wuren menegaskan He Ziming sedang melakukan pelatihan tertutup sehingga tidak bisa diganggu. Hanya saja Wuren meminta ketiga pemimpin klan kekaisaran tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya jika bala bantuan domain asing benar-benar tiba di medan perang, maka bocah tersebut bersama Huang tidak akan bisa melarikan diri. Singkat cerita, ketika Si Hao baru saja tiba di area terlarang domain asing, dia tanpa terduga mendapatkan serangan kejutan dari seorang ahli kuat di ranah self-release, sehingga King Si Hao bergegas menghindari setiap serangan. Dalam situasi ini, mengingat aturan wilayah luar perbatasan kekaisaran mengharuskan seseorang melewati altar formasi dan memiliki cahaya abadi, Si Hao lantas beranggapan apakah sosok tersebut termasuk orang dalam perbatasan kekaisaran. Namun dikarenakan dia tidaklah memiliki banyak waktu, Si Hao lantas menggunakan teknik pedang untuk menerobos keluar. Sambil menunjukkan diri serta menyadari pedang Si Hao memiliki kekuatan luar biasa hebat, wanita misterius pada awalnya meminta Si Hao menyerahkan pedang tersebut. Namun mendengar penolakan Si Hao, wanita misterius tanpa basa-basi kembali menyerang. Tapi tepat ketika wanita misterius terlihat kesal, bahkan serangan barusan telah menanggung pohon kuno darah, wanita misterius lantas memutuskan pergi meninggalkan tempat ini. Sementara King Si Hao justru merasa bingung dengan identitas wanita tersebut. Pasalnya lokasi yang ditandai peta harta memanglah di sini. Tapi kenapa wanita misterius bisa muncul di tempat ini? Mengesampingkan hal itu, serta menyadari wilayah asing akan segera tiba di perbatasan,
Si Hao bergegas melanjutkan perjalanan menemukan harta misterius yang diincar pasukan domain asing. Sesampainya di sebuah pegunungan, ketika Si Hao merasa terpukau melihat keindahan area sekitar, bahkan burung terbang setara dengan ahli kuat Rana self-release, dan ada berbagai tanaman obat dewa, King Si Hao kembali dikejutkan dengan kemunculan seekor binatang yang memiliki kekuatan jalan immortal, sehingga membuatnya berlindung di bawah formasi pelindung. Melihat seekor anak sapi ternyata terbentuk dari logam abadi jalur neraka, serta beranggapan jika Si Hao bisa menjinakkan sapi tersebut. Namun hal mengejutkan kembali terjadi, di mana sapi-sapi itu tiba-tiba saja melakukan serangan. Meski di momen ini, King Si Hao meminta sapi neraka untuk berhenti, namun sayangnya sapi tersebut secara barbar terus menyerang, sehingga memaksa King Si Hao melarikan diri pergi meninggalkan tempat ini. 今天突然感觉心里暖。 Di sisi lain, ketika Wu Feng merasa puas melihat wanita misterius alias Feng Yingluo mendatangi markas domain asing, serta membicarakan rencana penyatuan dua alam untuk menguasai wilayah perbatasan kekaisaran, Yingluo lantas mengatakan, di mana dia bertujuan mendapatkan secercah energi kehidupan untuk penerus klannya di masa depan, sehingga dia beranggapan Dao Agung di tempat ini sangatlah cocok untuknya. Mendengarkan ucapan tersebut, Wu Feng segera menyerahkan sebuah token keabadian sebagai hadiah kerja sama mereka. Sementara Feng Yingluo terlihat meninggalkan tanda untuk panggilan jika domain asing membutuhkan pasukan klan Feng. Tidak berselang lama melalui cermin ajaib, Wu Feng tanpa sengaja melihat Huang terjebak di wilayah pegunungan obat suci, sehingga dia langsung mempersiapkan seluruh pasukan menuju lokasi tersebut. 将荒为沙，就在此处。 Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 261 sampai episode 262-nya ya guys ya. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Dan kita lanjut lagi di hari Jumat depan ya guys ya. Di sini Abang Frank si baik hati mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you and bye. Lose it. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.